perbandingan jumlah individu kelamin betina dan jantan dalam satu populasi. Jadi berdasarkan tabel P square X pangkat 2 itu 0,2094 lebih kecil dari X pangkat 2 tabel 3,841. Maka hak 0 diterima dengan lain rasa jenis kelamin ikan pada sampel tidak sama dengan tidak sama satu secara signifikan dari hasil 1:1. Dari data di atas juga menunjukkan hasil jenis kelamin jantan banding betina yaitu 1:1,33. Hal ini menunjukkan hasil jenis kelamin tidak seimbang, di mana ikan yang berjenis kelamin betina lebih mendominasi daripada ikan berjenis kelamin jantan. Yang kedua, tingkat kematangan gonad atau TKG. Yang pertama, tingkat kematangan gonad berdasarkan jenis kelamin hasil yang didapatkan. Grafik distribusi TKG berdasarkan jenis kelamin menggambarkan persentase ikan dengan tingkat kematangan gonad tertentu pada setiap jenis kelamin yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu TKG 1 gonad belum berkembang, TKG 2 gonad sedang berkembang, TKG 3 gonad berkembang pesat, dan TKG 4 gonad matang sempurna. Grafik menunjukkan bahwa persentase ikan dengan TKG 2 lebih mendominasi pada ikan Celarodes heptolepis betina dibandingkan Celarodes heptolepis jantan, yang mengindikasikan bahwa ada lebih banyak ikan Celarodes heptolepis yang gonad sedang berkembang. Masa yang B, tingkat kematangan gonad berdasarkan ukuran panjang. Distribusi TKG jantan pada gambar 2 memperlihatkan bahwa ikan telah dapat kuning jantan dengan TKG 1 ditemukan selang kelas 115 sampai 122, 131 sampai 138, dan 139 sampai 146. TKG 2 ditemukan pada setiap selang kelas kecuali pada selang 115 sampai 122. TKG 3 ditemukan pada selang kelas 131 sampai 138, 139 sampai 146, dan 147 sampai 154. Dan TKG 4 ditemukan pada selang kelas 123 sampai 130, 131 sampai 138, 139 sampai 146, dan 195 dan 192. Dari data tersebut didapatkan bahwa ikan Celarodes heptolepis jantan TKG 2 lebih mendominasi. Selanjutnya, distribusi TKG betina memperlihatkan bahwa ikan Celarodes heptolepis betina pada TKG 1 ditemukan beberapa selang kelas, namun terdapat pada selang kelas 155 sampai 162 hingga 109 sampai 186. TKG 2 ditemukan di setiap selang kelas kecuali pada selang kelas 163 hingga 176. TKG 3 ditemukan pada setiap selang kelas, namun tidak ditemukan pada selang kelas 115 sampai 122, 152, 162 hingga 179 sampai 186. Dan TKG 4 ditemukan hanya pada selang kelas 123 sampai 130 dan 155 sampai 192. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok ikan Celarodes heptolepis betina TKG 1 lebih mendominasi. Saya akan melanjutkan, yaitu yang ketiga, indeks kematangan gonad. Pada gambar menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai TKG seiring dengan meningkatnya TKG pada ikan jantan. Peningkatan ini terutama terlihat jelas pada TKG 4, di mana TKG menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada ikan jantan, nilai TKG tertinggi dicapai pada TKG 4. Hal ini menunjukkan bahwa pada TKG 4, testis ikan jantan telah mencapai
pemijahan parkial spawnet, yaitu ikan selat kuning melakukan pemijahan secara bertahap, yaitu mengeluarkan telur yang sudah matang dan telur yang belum matang disimpan dalam tubuh ikan. Ikan ini disimpulkan bahwa ikan memiliki ukuran diameter telur dan frekuensi yang berbeda-beda. Pada puncak pertama, diameter telur berukuran 0,0320 sampai 0,0417 mm, berjumlah 19 butir telur. Sedangkan pada puncak kedua, diameter telur berukuran 0,0614 sampai 0,0711 mm, berjumlah 16 butir telur. Hal ini menunjukkan bahwa ikan pada saat pengambilan sampel memiliki telur yang hampir matang dan puncak kedua sudah matang. Selanjutnya bagian B, makanan dan kebiasaan makan. Yang pertama, indeks bagian terbesar. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa makanan yang dimakan adalah tercerna. Berdasarkan perhitungan indeks bagian terbesar, urutan makanan pada ikan selam kuning atau Celarides leptolepis, yaitu tercerna sebagai makanan utama adalah Ectrasycholina sp sebagai makanan utama, dan yang lainnya sebagai makanan lengkap, yaitu Calanus sp, Coscinodicus sp, Pleurosigma sp, Oscillatoria sp, dan Stoleptorus sp. Selanjutnya bagian B, makanan dan kebiasaan makan. Yang pertama, indeks bagian terbesar. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa makanan yang dimakan adalah tercerna. Berdasarkan perhitungan indeks bagian terbesar, urutan makanan pada ikan selam kuning atau Celarides leptolepis, yaitu tercerna sebagai makanan utama adalah Ectrasycholina sp sebagai makanan utama, dan yang lainnya sebagai makanan lengkap, yaitu Calanus sp, Coscinodicus sp, Pleurosigma sp, Oscillatoria sp, dan Stoleptorus sp. Bagian 2 yaitu relung makanan. Hasil analisis nilai standarisasi luas relung menunjukkan bahwa nilai standarisasi luas relung betina lebih besar daripada jantan. Luas relung ikan selat kuning betina lebih luas dibandingkan jantan. Hal itu menunjukkan bahwa ikan selat kuning atau Celarides leptolepis betina memanfaatkan makanan dalam jumlah yang besar dan tidak selektif dalam memilih atau mencari makanan. Terdapat beberapa faktor ikan betina lebih luas relung makanannya, yaitu ikan betina sering kali memerlukan lebih banyak energi atau nutrisi untuk mendukung perkembangan telur dan proses reproduksi. Yang ketiga, tumpang tindih. Dari hasil analisis, nilai relung makanan menunjukkan bahwa secara mikroskopis nilai relung makanan ikan jantan dan betina mendekati kriteria 1. Kriteria tumpang tindih relung dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peluang terjadinya kompetisi tinggi besar dari 0,67, peluang terjadinya kompetisi sedang 0,33 sampai 0,67, dan peluang terjadinya kompetisi rendah 0,67. Hal ini mengindikasikan persaingan atau kompetisi yang terjadi tinggi dalam merebutkan makanan dan memiliki jenis organisme yang dimanfaatkan sama. Maka dari nilai tumpang tindih relung makanan 0,99183 artinya kategori kompetisi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ikan selat kuning atau Celarides leptolepis jantan dan betina memanfaatkan sumber daya yang sama dalam proporsi yang tinggi. Bagian C, pertumbuhan. Poin nomor 1, hubungan panjang total dan bobot bola. Dari gambar grafik menunjukkan pada nilai grafik pola pertumbuhan ikan selat ekor kuning menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang didapatkan yaitu alometrik negatif, artinya pertumbuhan panjang lebih dominan dari pertumbuhan bobot dengan nilai 1,8018 dan nilai R kuadrat 0,4744. Pada grafik juga diketahui bahwa nilai A 0,0049 dan B 1,8018. Poin nomor 2, faktor kondisi. Pada ikan jantan, rata-rata nilai faktor kondisi jantan adalah 0,99. Pada ikan betina, faktor
nilai kondisi adalah 1,015, di mana dari data dapat disimpulkan bahwa pada rata-rata nilai faktor kondisi ikan selat kuning jantan lebih rendah daripada nilai rata-rata kondisi faktor ikan selat kuning betina, yaitu 1,015. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tubuh ikan selat kuning betina lebih baik daripada ikan selat kuning jantan. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya akhiri dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.